Halo, perkenalkan nama saya Yosia Pradeska Atmaja, mahasiswa S1 Teknik Komputer Universitas Dinamika. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Sistem Penghitung Jumlah Pengunjung di Restoran menggunakan kamera berbasis single shot detector. Latar belakang penelitian ini dibuat karena adanya pandemi COVID-19, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan baru untuk sektor perdagangan khususnya restoran. Pemerintah mewajibkan agar memberlakukan pembatasan kepada jumlah pengunjungnya sebanyak 50% dari total kapasitas satu ruangan yang dimiliki. Pada penelitian ini menggunakan metode SSD, yaitu bidang ilmu computer vision yang digunakan untuk mendeteksi dan menyeleksi objek tertentu dalam suatu gambar atau video. Dalam penelitian tugas akhir ini, objek yang diseleksi adalah manusia. SSD merupakan salah satu algoritma pendeteksi objek paling banyak digunakan karena memiliki akurasi dan kecepatan pengolahan citra yang lebih baik dibandingkan dengan metode yang lainnya seperti Fast RCNN, Faster RCNN, dan YOLO. Pada penelitian ini, metode SSD diintegrasikan dengan dataset dari MobileNet SSD. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan 3 perangkat, yaitu salah satunya kamera HD yang digunakan untuk mengambil video, kemudian ada komputer, PC atau mini PC, itu nanti digunakan untuk mengolah program, menggabungkan library, dan memproses fungsi logika yang diperlukan. Kemudian ada layar atau monitor PC yang digunakan untuk menampilkan hasil dari aplikasi ini. Berikut ini adalah cuplikan dan cara menjalankan aplikasi dan hasilnya. Proses awal yaitu diawali dengan proses pengambilan data input menggunakan webcam HD Logitech J525. Langkah pertama yaitu memposisikan kamera seperti ini, tinggi 2,5 meter di atas lantai. Kemudian untuk menghubungkan kamera dengan komputer diperlukan kabel extender. Kemudian catu daya yang diperlukan kamera cukup dari port USB yang ada pada PC atau laptop yang digunakan. Kemudian untuk melakukan perekaman cukup menggunakan software bawaan dari Windows, yaitu kamera seperti ini. Nah, ini adalah contoh kamera eksternal yang saya gunakan. Untuk posisi kamera seperti ini, hasilnya yang didapatkan akan seperti ini, dengan posisi menghadap ke arah pintu masuk ruangan. Kemudian selanjutnya yaitu pengambilan data input sesuai dengan kondisi dan durasi yang diinginkan. Softwarenya tetap menggunakan kamera bawaan dari Windows, tinggal dipencet take video kemudian ditunggu hingga selesai. Jika sudah selesai, maka file hasil pengambilan data harus dipindah ke dalam folder videos yang berada di source code aplikasi, kemudian masuk ke videos. Nah, di sini data yang saya gunakan adalah dengan nama data fix dengan format MP4. Kemudian selanjutnya yaitu menjalankan aplikasi. Untuk menjalankan, kita ketikkan cmd pada bagian address bar di direktori ini. Kemudian tekan enter, maka akan muncul command prompt baru. Sebelum menjalankan aplikasinya, cek apakah Python sudah terinstall di komputer dengan perintah python min v. Nah, di sini saya menggunakan versi Python 3.7. Kemudian melakukan pengecekan untuk kebutuhan library dengan perintah pip list. Nah, ini adalah kebutuhan library yang sudah terinstall di komputer. Untuk selanjutnya yaitu menjalankan aplikasinya. Sebelum menjalankan, kita pastikan dulu bahwa video inputnya sudah terpanggil di
program aplikasi counternya. Nah, ini adalah tampilan dari program aplikasi counter.py. Ini berupa file Python, kemudian di baris 50 ini dilakukan pemanggilan video yang sudah kita ambil sebelumnya dalam folder videos, kemudian nama file dengan formatnya. Jika sudah, kembali ke command prompt, maka kita ketikkan perintah Python spasi inputmax.py, kemudian tekan enter. Hasil tampilan awal aplikasi, pengguna wajib memasukkan jumlah kapasitas maksimal dari suatu ruangan berupa angka yang bernilai bebas. Di sini percobaan menggunakan batas maksimal sebanyak 10 orang. Kemudian klik tombol submit. Pada tampilan aplikasi terdapat beberapa elemen, yaitu tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detik terkini. Kemudian ada batas, jumlah pengunjung maksimal, kemudian jumlah pengunjung yang masuk, kemudian jumlah pengunjung yang berada di dalam, dan jumlah pengunjung yang berada di luar. Selain itu, proses penghitungan akan dibantu dengan garis merah yang berada di tengah ini. Kemudian, jika ada objek yang terdeteksi, maka secara otomatis akan dibuatkan bounding box dan akan diberi label ID. Nah, seperti ini. Jika objek berasal dari atas menuju ke bawah, maka dia akan dihitung sebagai objek masuk. Namun jika arah sebaliknya, maka akan dihitung sebagai objek yang keluar. Untuk nilai yang jumlah pengunjung di dalam didapatkan dari jumlah pengunjung masuk dikurangi dengan jumlah pengunjung yang keluar. Seperti ini hasilnya. Setiap pengunjung yang melewati garis akan otomatis terhitung. Kemudian salah satu fitur yang ditawarkan dari aplikasi ini adalah adanya notifikasi penuh ketika pengunjung yang berada di dalam sudah mencapai batas maksimal. Notifikasi akan berupa teks yang muncul di tengah dan suara buzzer. Nah, ini adalah contoh ketika pengunjung sudah mencapai batas, maka akan tampil pesan seperti ini dan buzzer akan menyala. Notifikasi akan hilang ketika pengunjung yang berada di dalam menjadi berkurang, yaitu di bawah 10. Selain itu, fitur yang lainnya yaitu jumlah pengunjung yang sudah tercatat di aplikasi akan dibuatkan file berupa spreadsheet, file Excel seperti ini. Sehingga nanti lebih mudah dalam pemantauan jumlah pengunjung ketika aplikasi sudah ditutup atau sudah selesai. Untuk menutup aplikasi ini tidak bisa dengan tombol close, jadi harus menggunakan tombol key pada laptop atau komputer seperti ini. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan beserta hasil penelitian yang telah saya lakukan. Terima kasih.